Kelasnya di lantai 3 tuh ya, harus naik tangga yang begitu. Untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Jadi, Maaf ya guys, mohon maklum. membaca dia Warlock. Oh, warlock juga guys. Oke deh. Halo semuanya. Jadi kita dari kelompok 4, di sini kita bakalan diskusi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu nih dari Masnya deh. dari Masnya dulu. Lalu perkenalkan, nama saya Budi Ramadhani dari Fakultas Peternakan kelas 2. Asal mana nih BTW? Aku asal Purwokerto aja. Warlock ya guys. Oke. Lanjut Masnya. Halo, nama saya Maulana Sulaiman Firmansyah dari Fakultas Peternakan kelas 2. Asal mana nih? Warlock. Oh, warlock juga ya guys. Oke, dan perkenalkan aku Diana Nelpun Nabila. Kalian bisa panggil aku Diana. Aku dari kelas D S1 Peternakan. Aku berasal dari Temanggung. Perkenalkan, aku Dia Zara, biasa dipanggil Zara. Aku dari S1 Peternakan, kelas D juga. Terus aku asal Purwakarta, Jawa Barat. Sunda. Sudah baik, Well. Oke nih, sebelum masuk ke materi, gimana perasaan kalian waktu berminggu kuliah ini? Banyak. Aku Ya. dulu. Rasanya sih ya biasa aja ya, kayak kuliah terus ya udah tinggal berangkat terus kelas pulang. Tapi kadang kan suka ini ya, jarak antara kelasnya tuh agak jauh, jadi kayak bingung mau ngapain gitu kadang. Terus kan kita kelasnya di lantai 3 tuh ya, harus naik tangga yang begitu Capek pasti ya. capek Gitu. banget. Mana gimana? Biasa aja mas. Biasa aja. Aduh, keren. Soalnya Warlock. Warlock. Terus Terus tugasnya juga kan masih tergolong santai ya, karena kita masih awal-awal juga kuliah. belum dibombardir nih ya. Oke guys, jadi bahasa basinya cukup sampai sini aja. Jadi kita bakal langsung masuk nih ke materinya. Materinya apa Zahra? Materinya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke deh. Sekarang menurut Masnya apa sih Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Sebelum ngomong itu kita pelajari dulu dasarnya. Filsafat itu berasal dari kata fil, artinya cinta, dan sofia, artinya kebijaksanaan. Artinya cinta sebagai hasrat yang kuat untuk meraih sesuatu yang ditambahkan dalam hal ini adalah kebijaksanaan hidup. Bagus ya itunya. Fil, Apa ya artinya ya? bagus. Iya, bagus ya. Nah, kalau digabungin filsafat Pancasila, artinya Pancasila merupakan hasil dari perenungan jiwa yang mendalam dari para pendiri bangsa dengan diilhami oleh ide besar bangsa lain, tetapi kita berpihak pada akar budaya bangsa kita sendiri. Nah, dalam filsafat Pancasila itu ada 3 tingkatan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Oke, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Karena dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Nur Bekri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu juga, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Adapun beberapa ciri dalam berpikir kefilsafatan, yang pertama yaitu sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan dalamnya dan tiap bagian mempunyai fungsi kedudukan tersendiri. Yang kedua,
filsafat harus bersifat menyeluruh. Artinya, mencakup segala hal dan gejala hal yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Artinya, suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang terakhir yaitu sistem filsafat bersifat spekulatif. Artinya, sebuah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPU PKI hingga pengesahan PPKI. Itu teman-teman. Ini berudah kesempatan dari Maaf ya guys, mohon maklum. pembahasannya. Kita udah pindah-pindah tempat dan baru Ini walaupun kali sendiri. Jadi gitu ya, contoh Pancasila, penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tapi kalian tahu nggak sih guys, Pancasila sebagai sistem filsafat itu mencerminkan pandangan bangsa dengan inti ajaran pada masing-masing silanya nih. Yaitu yang pertama, sila pertama itu ketuhanan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua itu manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, itu ada rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang menjunjung nilai kerja sama dan gotong royong. Yang kelima, itu adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain sesuai haknya. Terus juga berdasarkan hal tersebut nih, ajaran dalam Pancasila itu mencakup wawasan filsafat yang meliputi bidang atau aspek ontologi atau keberadaan, epistemologi, pengetahuan, dan juga aksiologi atau nilai-nilai. darah. Oke nih, sekarang aku mau nanya ke masnya. Apa sih contoh dari Pancasila sebagai sistem filsafat? Oke, jadi contoh Pancasila sebagai sistem filsafat diantaranya satu, dalam pasal 3 ayat A berbunyi mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Berikutnya yang kedua, mengimani atau meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan yang terakhir, menaati peraturan yang berlaku. Oke, mungkin begitu saja. Jadi gitu ya guys, cerminan pandangan bangsa sesuai Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, tadi kan kita udah dikasih tahu nih ya contoh penerapannya. Sebenarnya kita nerapin kayak gitu tuh ada gak sih manfaatnya? Ada dong. Yang pertama, itu kita dapat menerapkan nilai-nilai dari Pancasila dalam diri kita lebih mendalam. Entah nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan lain-lain. Kita juga dapat melestarikan Pancasila. Terus, kita memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Yang keempat, kita juga bisa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Ya. Oh, jadi gitu ya manfaatnya. Setelah ngedengerin manfaat tadi nih, kita diharapkan mampu menerapkan manfaat Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup segini aja diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kurangnya ataupun kesalahan kata. Saya Dwi Azhara sebagai moderator. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye. Materinya apa? Apa? Materinya apa? Materinya? Oh, Dari atas.
gimana ini? Ayo sih. Apa? Warlock. Oh, warlock juga ya guys. Pancasila sebagai sistem politik. Nyebelin banget anjir. Berarti enggak itu, Bang. Oh, iya. Bilang ini. Oke Tuh, nih. dia ketawain aja. Nanti guys,